Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dapat belajar seperti biasa. Pagi hari ini kita masih buku tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 2. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu, sekarang sebelum kita masuk materi, ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita. 1. Setelah mendengarkan teks dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Merpati, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan tepat. Untuk itu, marilah sama-sama kita buka buku halaman 65. Ya, Nak? Halaman 65. Marilah kita perhatikan gambarnya. Katanya, ayo mengamati. Amati dulu gambarnya, kemudian baca bacaan yang ada di bawah. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas senang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu apa pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Sekarang kita lanjutkan halaman 66. Simaklah dongeng yang dibacakan temanmu yang berjudul Kisah Semut dan Merpati. Sebelum kamu membaca dongeng ini, ibu terangkan dulu pada buku kita ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Dalam kisah ini ada nomor, artinya dalam bacaan ini ada 5 paragraf. Satu nomor disebut dengan satu paragraf atau alinea. Jadi cerita ini terdiri dari 5 paragraf. Nah, anak-anak ibu rajin membaca. Ibu bantu di sekolah membacakan yang paragraf 1. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Itu bacaan nomor 1 atau paragraf pertama. Anak-anak ibu silahkan baca sampai nomor 5 atau 5 paragraf. Setelah kamu membaca, kamu lihat halaman 68. Ada jawablah pertanyaan di bawah ini. Ya. Jadi kamu baca baik-baik, kemudian kamu jawab pertanyaan. 1, pelajaran apa yang kamu dapat dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Kemudian kamu jawab, kerjakan lagi nomor 2, dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati. Jadi kamu baca dulu baik-baik ya Nak, ke 5 paragrafnya, baru kamu dapat menjawab. Ini tugas kamu yang pertama. Tugas yang kedua, kita lanjutkan halaman 69. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini dalam hati. Nah, ini membaca dalam hati biasanya tidak kedengaran suara. Kemudian kalau dapat bibir pun tidak bergerak. Itu namanya membaca di dalam hati. Anak-anak ibu ayo coba di rumah. Membaca hanya matanya melihat buku, bibir pun tidak bergerak. Suara tidak ada. Baca ya Nak ya, baik-baik ya. Kemudian setelah kamu baca di halaman 70 ada tugas lagi sebagai tugas kamu yang kedua. Ini tugas kamu yang kedua. Buat tabelnya seperti ini atau buat kotak seperti yang ada di buku kamu. Ada 2. 1, tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Nih, dibuat kotaknya seperti yang ada di buku halaman 70. Nomor 2, tulislah 2 sifat Benny yang kamu temukan pada teks tersebut. Ya Nak ya. Nih, tugas kamu yang
kedua. Ini pun kamu dapatkan jawabannya setelah kamu membaca. Seperti doa saya biasa Ibu sarankan, bacalah bukunya sampai 3 kali supaya kita betul-betul paham. Nah, hari ini hanya ada 2 tugas. Kerjakan baik-baik, tulis dengan tulisan kamu sendiri, kemudian jangan lupa garis tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.